10 ini datangnya adalah dari tipe A. Luas 9 meternya adalah 2 kali 2. Kalau ini 40 ton, sampai ke bawah masih 40 ton ya? Coba, kira-kira. Kalau berat Bapak itu 40 ton. Sampai ke bawah itu masih 40 ton nggak? Coba, yang anu saja lah. Siapa? Indri. Ada orangnya apa? Delia, ada Pak. Kalau berat Bapak itu 40 ton, sampai ke lapisan 1 meter itu berkurang nggak berat Bapak? Apa masih tetap 40 ton kalau ditimbang? Berat Bapak ya, berat yang Bapak tanya bukan tekanan. Kalau Anda misalnya di atas plafon 40 ton, dikasih kayu ke bawah, berat Anda kalau ditimbang di bawah masih 40 ton enggak? Kok bisu semua? Kira-kira Rizky. Hah? Iya, Pak. Kalau berat Bapak di atas lantai ini 40 ton. Beban yang 40 ton ini berat Bapak ini sampai ke kedalaman 1 meter masih 40 ton enggak? Apa berkurang? Apa bertambah? Hanya beban ya, bukan kita nggak memperhitungkan tanahnya. Hanya berat Bapak itu. Sampai ke dalam 1 meter masih 40 ton atau berkurang? Masih, Pak. Masih 40 ton, Pak. Masih 40 ton tetap ya? Iya, Pak. Ya bagus. Jadi 40 ton sampai ke sini ya 40 ton ya. Cuma bidang kontaknya kalau di sini disebarkan sebesar 4 cm. Kalau di sini 4 cm tanah disebarkan ke ini lebih ini adalah 1 meter ya. 2 meter. Yang ini 2, ini otomatis 0,5 kan 1 2. 0,5. Ini juga 0,5. Luas bidang penyebarannya kan berarti A, kita katakan di sini A1 kalau kita katakan 0 ya. 0. Kita 0. Katakan A1-nya sekarang sama dengan sebenarnya tambah 2 tambah setengah. A1-nya 3 kali 3. Berarti Q1 sama dengan 40 dibagi 3 kali 3. Sama dengan berapa itu? Lebih kurang 4,4 lah, 4,4 sekian ton per meter kuadrat. Lebih kecil kan? Sebab kita lihat sini, semakin ke bawah. Ini kita katakan Q1, Q2. Yang luas bidang penyebarannya 2, 1, kemudian 1 berarti setengahnya 1. Jadi A2 sama 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4 meter. Maka Q2 sama dengan 40 dibagi 4 kali 4 sama dengan 40 dibagi 16 sama dengan 2,5 ton per meter kuadrat. Nah ini jawaban anak sipil ya Ustaz. Dan ini semakin ke bawah, tekanan yang kita ulang itu semakin kecil. Ya, jelas ya. Jadi kalau ada yang perlu keras bawah itu salah anak sipil ya. Kalau anak sipil itu semakin ke bawah, semakin lunak apa? Yang perlu kerasnya di atas, makanya lapisan dalam atas di atas, di bawah. Ini kita buktikan dengan penyebaran tekanan. Itu gunanya teori penyebaran tekanan ya. Oke, jelas ya. Ini cara pendekatan dari segi 2:1. Kalau orang berteknik, jarang mau pakai ini. Karena distribusi tegangannya ini sama. Sama sampai luasnya ada lagi. Tapi ini paling sering dipakai oleh orang transportasi, orang jalan raya. Kenapa? Kalau jalan raya, banyak itu kan tidak tetap isinya, isinya. Jadi maka dia menggunakan. Tapi kalau kita bangun fondasi, waktu ada bangun fondasi di sini, sampai gedung-gedung fondasi ini tetap di sini.
Kita jarang orang bioteknik atau orang saksofon menggunakan pendekatan kasus 2-1. Tapi ini salah satu metode yang cara pendekatan ya 2-1. Oke. Kita lanjutkan. Lanjutkan ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Cari Business. Nah, ini rumus Business ya. Rumus Business ini. Atau ini tidak lain adalah mau P mau Q terserah ya, tergantung bebannya kita mau tulis. Ini kan boleh sebab 40 ton ini kan ada yang menulis Q boleh. Ada yang menulis P sampai dengan 40 ton boleh. Jangan terkaku Bapak di buku yang selesai P, Pak di sini kok Q, terserah apa ya. Oke, ini teori Business ini. Ini rumus dasarnya. Business sudah lama ya, sudah abad ke-18 dulu ya, 1885 ya. Nih, masih dipakai. Nah, beban titik begini biasa Business itu serang. Sebenarnya dasarnya adalah beban titik. Teori Business ini dasarnya adalah beban titik. Oke. Jadi teori Business ini adalah 3Q per 2V Z pangkat 3 dikali I atau K terserah, mau I mau K terserah nih ya. Nah, kalau di sini Bapak gunakan K dulu biasanya ini K ya. Mau I itu adalah koefisien ya. Ini teori dasarnya nih, ini. Nah, K Bapak gunakan K di sini sigma Z sama dengan KP per 2Z, mau Q per 2Z boleh, Z kuadrat boleh nih ya. Ini dulu anu baterainya apa? Baterai kalau enggak iya baterainya. Cepat baterainya di sini. Stabil lagi baterainya. Oke ya. Nih. Jadi komponen ini adalah komponen K atau I. Kalau kita lihat yang di sini tadi, yang menggunakan I, ini ya, I digunakannya. Nih. Yang digunakan I, ada dua ya, ada Business, ada Westergaard. Nah, cuman bedanya di koefisiennya ini, I-nya saja atau K-nya ini saja bedanya. Oke ya. Pada prinsipnya, Business ini hanya bisa menghitung beban titik. Kalau bebannya terbagi rata, maka dijadikan beban titik oleh dia ya. Oke. Nih kita agak langsung contoh saja lah cepat nih. Ini 3 kolom. Nah, kolom 1 bebannya 600 sekian kilonewton, beban 2 160, beban 3 nih. Kita diminta menghitung, hitunglah tambahan tegangan vertikal yang terjadi pada kedalaman 2,5 meter di titik-titik yang diperlihatkan pada gambar 61. Gambar 61-nya mana nih? Oh ini. Titik 1, titik 2, dan titik 3. Ya. Coba kita lihat titik 1. Nah, untuk beban 1 ini ya, jarak dari beban 1 ini ke sini adalah R-nya. Oh, dari beban 1 itu yang mana dia kata beban 1 ini? Titik 1 kok R-nya 6? Salah ini berarti. Salah, ini terbalik ini ya. Terbalik buku ini. Beban 1 harusnya R-nya 2. Kan 2 meter dari sini. Nah, beban 2 R-nya 2 juga. Oh, titik 1. Titik 1. Dari mana dia hitung nih? Oh, agak ini judulnya di atas betul ini. Akibat pengaruh beban 3. Nah, pengaruh beban 3 akibat kolom ini beban 3. Titik 1 jaraknya 6 meter ini. Oke, jelas ya? Nih. Berarti R per Z-nya sebenarnya Z-nya kan tahu tadi 2,5 meter. Dapat ini. Oke.
R per Z ini masukkan R per Z ke dalam rumus ini tadi. Rumus ini. Nah, ini. Rumus ini, rumus koefisien kosinus ini masukkan ke sini. Atau kalau yang ini mau yang ini boleh juga ya. Ini sama saja. Nah, ini. Ini masukkan ke sini R per Z-nya. Dapat K di sini Bapak gunakan istilah K, sama saja ya. Dapat K-nya atau dapat I-nya, terserah. Oke. Masukkan ke sini, di sini dapat mana tadi dapat IZ-nya. Nih. Titik 2, jaraknya dari kolom ketiga adalah 4 meter. Ini R-nya 4 meter. R itu arah horizontal ya. Jadi R per Z-nya 1,6, dapat I-nya. Nih. Sedangkan titik 3, akibat beban 3, beban 3, kolom 3, R-nya cuman 2 meter. Intinya dapat I-nya. Dapat I, otomatis ini dapat sigma Z. Sigma Z ini dari mana dapatnya? Dari rumus ini, rumus yang di atas tadi. Ini rumus ini. Nah, I-nya kan sudah ada. Kalau mau gampang tulis begini saja. Atau tulis yang ini, terserah mau yang menurutnya yang mana. Nah, ini Kp per Z kuadrat boleh. Nah, sigma Z 3P per ini 2V Z kuadrat kali I. Nih, ya, dari rumus ini boleh. Ini rumusnya sama saja ya, sama. Dapat ya, dapat itu. Mana dia tadi nih? Nah ya. Oke, dapat ini. Sekarang titik 1. Sama perhitungannya sama, mau dibuat tabel begini sama, dapat ini, titik 2 ini, titik 3 ini. Akhirnya dapat diketahui berapa tambahan tekanan pada titik 1, titik 2, titik 3 akibat 3 kolom ini. Kolom ini anggaplah kolom bangunan lah, Anda punya gedung 10 lantai ini salah satu kolomnya. Anda mau menghitung berapa tekanan di titik ini, berapa tekanan di titik ini, berapa tekanan di titik ini, semuanya bisa Anda cari dengan cara Bauchinus. Tapi ingat, Bauchinus ini adalah beban titik sebenarnya ya. Sekarang dari titik ini ke lantai itu kan ada tanah. Ada tanah juga kan. Akibat beban sendiri tadi berat tanah itu sendiri yang seperti yang Bapak jelaskan tadi. Tuh ini overburden pressure namanya ini. Tegangan akibat overburden pressure ya. Tekanan akibat berat di tanah itu sendiri adalah berapa? Kedalamannya 2,5, berat volume tanah berapa? Harusnya diketahui berat volume tanahnya tadi. Nah. Ini 18 ya. Berat volume tanah basah 18 kN per meter kubik nih. Jadi ini tinggal dikalikan saja. Sigma Z3 berapa ini? 2,5. 2,5 apa 4,5 ini? Kok 4,5? Oh, 4,5 yang atas. Oh, dia ini. Besarkan dulu, nggak kelihatan betul ini. Nah ini akibat berat tanah itu sendiri sigma Z sama Z atau H kali gamma. Jadi 45 ton. Jadi tambah 45 ton lagi. Semuanya ditambah 45 ton ini. Jadi ini kesimpulan hasil akhirnya ini ya. Ini hasil akhirnya. Jadi pada lapisan ini akibat berat tanah itu sendiri adalah 45 kilonewton per meter kuadrat. Sedangkan akibat muatan kolom 1, kolom 2 dan kolom 3 adalah ini. Nah ya. Jadi totalnya dapat. Ini cara Bauchinus. Oke. Nah ini dikatakannya di sini ya. Karena teori Bauchinus ini teori adalah akibat muatan luar ya. Maka harus ditambah dengan akibat berat tanah itu sendiri. Ini.
adalah 45 ini ya. Ini akibat beratkan persenti jadi tambah. Ini contoh 2, apalagi contoh 2. Suatu beban titik seberat 1000 kN terletak di permukaan tanah. Hitung distribusi kenaikan tekanan vertikal pada kedalaman R0, R1 sampai kedalaman 10 meter. Ini R itu jarak vertikal, jarak horizontal. Nih, seperti begini. Aku yang dari pakai aku. Tidur dulu. Sudah. Tidak itu tulisan pemanen. Oh, jadi basah lagi dia. Oke, kita lihat ini kira-kira begini ya. Ini tanah, ada muatan 1000 kiloton. Nanti P, P, terserah P sama dengan 1000 kiloton. Diminta di sini hitunglah tambahan tegangan atau tambahan tekanan pada jarak R sama dengan 0. Jadi R sama dengan 0 berarti di bawah ini. Dan R sama dengan 1. Meter ke sini. Dari muka tanah sampai ke dalam minus 10 meter. Minus 10 meter. Karena L-nya sudah ditentukan, maka yang variabel yang berubah-ubah adalah Z-nya. Kita ambil untuk R sama dengan 0, buat tabelnya kan. Z sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita hitung, R per Z-nya berapa? R tahu, Z tahu, dapat R per Z ya. R per Z tahu, R terus dapat delta sigma Z. Buat tabel begitu. Ini semuanya bisa masuk ke rumus ini kan. Rumus, ini dapat. Nanti kita buat juga untuk R1 berapa? Nanti kita buat lagi tambah lain R sama dengan 1. Sama kita buat lagi tabel. Nanti kita bisa menggambarkan tegangan vertikal mulai dari muka tanah sampai kedalaman 10 meter. Untuk R sama dengan 1, untuk R sama dengan sekian. Ya. Ini tegangan vertikalnya ini gambarnya ini. Nah, ini. Yang sebelah kiri ini ada gambarnya ini. Nih. Nah. Nih, ya. Coba kita lihat semakin ke bawah kan semakin kecil ya. Nah. Ini dari teori penyebaran tegangan kita lihat tegangannya yang derita akibat beban 1000 ton tadi semakin ke bawah semakin kecil. Maka tidak ada alasan kita mengatakan kalau jalan tuh yang perlu kuat yang bawahnya itu salah ya. Nah, ini besar sekali ini, malah semakin kecil semakin kecil semakin kecil. Oke, tuh. Nah, contoh 63 lain lagi. Contoh 63 ini akibat beban 2000 kN di permukaan tanah, gambarkan garis isobar. Garis isobar itu adalah garis yang punya tekanan sama. Nah, kita ambil yang ini saja ya. Nih. Nah, nih. Sama contoh soal ini sama di sini ada juga ini. Nih. Ini diagram tegangannya ini kalau horizontal. Ini coba kita lihat. Jadi kita buat tabel R per Z-nya berapa? Ini I Bapak menggunakan istilah K boleh. Jadi K-nya berapa, dapat R per Z-nya berapa, dapat sigmanya berapa. Oke. Ini gambar yang horizontal. Ini garis sobat coba P di sini 200 ton. Buatlah gambar garis sobat yang punya sigma Z sama dengan 0,4 sama dengan 4 ton per meter kuadrat sama dengan ini tadi ya. Cuma bebannya beda ya, bebannya saja yang beda. Ini 4 kilonewton di sini ya. Dapat menggunakan 4 ton. Oke. Nih. Jadi yang pertama ini kita punya rumus kan, coba kita tulis dulu rumusnya.
tulis dulu rumusnya sigma Z sama dengan K kali P per Z kuadrat saja. Yang diketahui ini, yang diketahui adalah K sigma Z sama dengan sigma Z yang diinginkan sama dengan 4 ton per meter kuadrat. Jadi kita masukkan ke sini. P-nya tadi tahu, P sama dengan yang tadi 200 ton. Oke, ya. Jadi kita masukkan ke sini jadi 4 sama dengan K. K ini kan itu tadi yang rumus tadi. K I sama dengan A itu sama dengan I. Sama dengan I dari sini tadi adalah 3 per Z kuadrat kali 1 per 1 plus R per Z kuadrat pangkat 3 per 2. Ini kata. Saya di sini dapat berapa? Bila kita masukkan ini, kita masukkan di sini misalnya, maka K jadi 0,4 sama dengan K kali P per Z kuadrat. Z kuadrat. Oke. Nah, kita masukkan itu. Nih. P-nya 200. Jadi 4 Z kuadrat per 200 sama dengan Z kuadrat per 50. Nih ya, dari sini ya. Jadi 4 sama dengan K Z kuadrat per 50. Masukkan itu. Sudah itu kita masukkan lagi ke rumus yang ini, yang asli ini. Ini rumus yang aslinya ini. Nah, K sama dengan ini. Ya, ini rumusnya. 3 per 2V, 1 per R kuadrat, R per Z kuadrat, 5 per 2. 5 per 3 ya, 5. Bentar, 5 per 3. Rasanya 5. Ya, mungkin di buku hari ini barangkali. Rasanya 5 per 2 ya. Nih. Oke. R per Z-nya kita tentukan. 0. Nah, R-nya 0, Z-nya 0. Nah, Z-nya berapa saja kan 0 ya. Oke, jadi di sini. Jadi begini kalau kita gambarkan. Nanti di muka tangan ini berapa ini? R-nya 0 itu di sini. Z-nya berapa saja? Ini. Z-nya 1 terserah. R-nya 0 berarti 0 ya kan? Kita buat berapa? Ini ada 1 berapa? Kita buat supaya gampangnya. Ini contohnya, kita lihatkan di sini. Untuk R per Z sama dengan 0, kita masukkan ke sini. R per Z-nya kita masukkan, kita mendapat K. Nih. Kalau kita mendapat K, masukkan lagi ke rumus yang kedua yang pertama tadi, sigma Z sama dengan K P per Z kuadrat. Nah, P-nya tahu, Z-nya misalnya kita tentukan, kita mau kedalaman berapa? 1 meter. Baru kita tentukan Z-nya. Kedalamannya kita pertama kita ambil kedalaman 1 meter di sini misalnya. Kedalaman 2 meter, kedalaman 3 meter, kedalaman 4 meter, selesai. Ya. Jadi di sini tahu kita. Di sini juga tahu berapa besar tekanan. Nih. Dapat. R per Z-nya dapat. K-nya dapat. Mana lagi sambungannya? Nah, nih. Nanti kita bisa menggambar. Nih, ini lanjutannya ini. Nah. Z-nya 0,5, 1, 2, 3, 4 diambil. K-nya ada ini. R per Z-nya ini. R-nya ini. Kita mau tahu R-nya kan?
Sigma Z-nya kan tahu 0,4. Jadi kita mau tahu R-nya. Ini R-nya. Untuk Z 0,5 di sini misalnya. Untuk Z 0,5 misalnya ini dapat di sini. Harusnya. Nanti kira-kira dari soalnya kira-kira bentuknya akan ini. Seluruh titik yang ada di garis ini itu mempunyai tekanan sama dengan 4 ton per meter kuadrat. Dari seluruh titik yang ada di garis ini mempunyai tekanan sebesar 4 ton per meter kuadrat. Itu namanya garis isobar ya. Ini hanya untuk belajar teorinya saja ya. Nih, ini contohnya ini ya. Nah, oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini menggunakan I ya. Tidak ada masalah. Mau I mau K terserah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana beban terbagi rata berbentuk lajur memanjang. Bagaimana beban terbagi rata berbentuk lajur memanjang itu? Oke, ini maksudnya begini. Karena ada jalan. Panjangnya kan sampai 2 kilo. Mungkin jadi beban terbagi rata jalur memanjang. Ini misalnya lebarnya 2 meter. Ini tebal betonnya akan 20 cm. Ini kan berarti ada beban. Panjangnya 1 kilometer. Ini termasuk beban terbagi rata lajur memanjang. Itu bisa kita cari berapa sigma Z-nya, berapa sigma H-nya. Ini rumusnya ini. Ya, ini rumusnya. Nih. Oke. Teori rumusnya ini, nah ini ya. Ini itu yang Bapak bilang dan lain-lain tuh ini ya. Banyak lagi teori yang dan lain-lain tuh ya. Nih ya. Cara penyebaran tegangan misalnya di titik ini. Kita gariskan, kita cari berapa sudutnya. Kita cari. Nih. Masukkan ke rumus ini. Alfanya mana, betanya mana. Kalau sekarang sih mungkin tidak perlu lagi pakai ini ya. Bisa dihitung langsung kan. Dengan kalkulator bisa. Kalau zaman dulu ini kenapa? Zaman dulu sangat perlu ini. Karena dulu belum ada kalkulator. Ya. Jadi selalu pakai grafis namanya. Selalu pakai tabel-tabel ini. Gambar-gambar grafis ini. Kalau sekarang kan tinggal pakai Excel saja selesai kan. Nih, ya nih. Ini teorinya, ini ya, ini adalah beta, ini adalah alfa, baru masukkan ke rumusnya tadi, rumusnya kan ada di mana rumusnya, nih ya, sigma x itu arah horizontal ya, sigma z yang arah vertikal, jadi bisa kita cari tegangan arah vertikalnya dan tegangan arah horizontalnya, nih, ini tegangan arah horizontal, ini tegangan arah vertikal, dan ini adalah tegangan gesernya. Bisa kita cari dengan rumus-rumus ini ya. Oke. Sekarang kita masukkan lagi bagaimana kalau bebannya berbentuk 4 persegi panjang. Nih. Ini beban terbagi rata berbentuk 4 persegi panjang dan fleksibel. Nah, itu adalah tadi rumus dari Fadum tadi, rumus Fadum tadi ini ya, rumus Fadum. Nih, coba kita lihat ini rumus Fadum. Intinya rumus Fadum itu hanya bisa sebenarnya penjabarannya juga dari rumus Business. Intinya semua penyebaran tegangan ini dari rumus Business. Ini mbahnya ini, banyak penyebaran tegangan ini dari Business ya. Rumus-rumus itu sebenarnya penurunan dari rumus Business semua ya. Pada prinsipnya Fadum ini hanya bisa untuk beban pojok. Nah, sekarang ini masalah biasanya fondasi fleksibel. Oke. Kalau kita tanya dulu dengan anak-anak sipil ini, kalau betul-betul anak sipil enggak ini. Saya minta ke Wansen ya.
Coba, kalau Anda membangun fondasi, kira-kira yang Anda kenal fondasi itu bahannya apa? Fondasi. Satu kali atau beton ya. Oke. Reza Iskandar. Kira-kira ada nggak ada ketemu fondasi itu dibangun buat dari tanah? Enggak, Pak. Menurut Anda ada nggak kira-kira? Mungkin ada, Pak. Mungkin ya. Oke. Mungkin ada, berarti mungkin tidak ya. Oke, bagus itu. Nah, sekarang Ulan Nurita, ada nggak kira-kira? Kayaknya ada, Pak. Hah? Kayaknya ada, Pak. Tidak ada. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, yang dikatakan fondasi rigid itu adalah kalau dibangun fondasinya dari beton. Yang seperti dijawab Onan tadi itu berarti fondasinya rigid. Kaku, rigid itu artinya ya. Sedangkan fondasi fleksibel itu berarti fondasinya bisa melengkung. Nah, salah satu fondasi yang bisa melengkung itu adalah fondasi kalau fondasinya tanah. Nih, mungkin Anda selama ini bayangan Anda fondasi itu hanya untuk bangunan rumah, bangunan jembatan, itu saja bayangan Anda. Ya, tapi maklum kan baru kuliah. Oke, ini coba. Waktu Anda membangun jalan tol, ada timbul. Ada timbul. Ini fondasinya bertahan. Kalau fondasi fleksibel, kalau fondasinya rigid, misalnya fondasi rigid begini, fondasinya rigid. Kalau dia turun semua ya. Turun begini. Nah. Sini turunnya 5, sini 5, sini 5. Tapi kalau fondasi fleksibel, mungkin di sini turunnya 2. Tapi di tengah-tengahnya bisa turunnya 10. Jadi turunnya kira-kira begini. Nah, itu makanya dikatakan fondasi fleksibel. Maka di sini juga gitu. Nah. Ini hanya untuk fondasi fleksibel ya. Itu digunakan tadi rumus Padum tadi. Nah. Itu fondasinya tanah. Sama kalau Bapak bilang ini rumus Padum ya. Rumus Padum itu ini. Nah, nggak usah dihafal ya. Kurang kerjaan ngapal rumus Padum ya. Ini rumus Padum. Bayangkan Anda. Ya. Jadi rumus Padum itu kalau kita punya beban persegi begini. Ini L, terserah ini L bagi B boleh. B. Intinya rumus Padum itu adalah yang mencari M sama dengan L per Z. Sedangkan N sama dengan B per Z. Dia hanya bisa untuk di pojok-pojok ini. Pojok ini, sudut ini, sudut ini, dan sudut ini. Bagaimana kalau dia mau menghitung di tengah-tengah ini? Padahal rumus Padum ini hanya bisa menghitung tambah tekanan pada pojok-pojok dari beban itu. Tapi kan orang situ nggak ala-ala, karena panjang. Makanya dibagi 4. Akhirnya L-nya berubah. Ini L1 kali 1, 2, 3, 4. Ini L2, ini L3, ini L4. Ini berarti B1, ini B1, B4, B2, B3. Ini yang berubah. Akhirnya Pak, titik ini adalah pojok titik ini, pojok kotak kedua, pojok kotak ketiga, pojok kotak keempat. Jadi nggak ada akal saya begini.
Mau menghitung di sini, ya dibagi. Nah. 1, 2, 3, 4. Ini L1, ini berarti L2, ini B2, sama dengan ini B1, sama dengan B1. Ini B3, B4, sama dengan B3. Kita dibagi. Nah, pojok untuk ini, pojok dari sini, pojok dari sini, dan pojok dari sini. Ya. Jadi orang situ itu nggak bilang akal ya. Kalau nggak bisa dia akalin. Nah rumusnya setelah dapat M dan N itu masukkan ke rumus ini, ya. Nggak usah dihafal. Jadi M sama dengan B per Z, N sama dengan L per Z, terserah. Mau L, N itu terserah yang mana saja, nggak ada masalah ya. Nah, oke. Nggak usah dihafalin ya, rumus ini nggak usah dihafal. Oke. Karena pakai kalkulator kan gampang, pakai Excel gampang. Oke. Nah, ini contoh. Apa ini contohnya? Coba kita lihat contohnya. Kita Y, gambar 68. Nih. Titik X dan titik Y, titik Y sini. Nah, dia minta berapa tambahan tekanan ini beban terbagi rata begini ya. Nah, bebannya bentuk segi 4 di sini. Dia minta itu berapa tambahan tekanan vertikal di sini dan tekanan vertikal di sini. Ini menggunakan vadum. Ya. Beban persegi panjang, tetapi fleksibel ini. Kalau nggak fleksibel nggak bisa kita gunakan vadum ya. Oke. Ini ya. Nah, tinggal kita masukkan saja M, B-nya sekian, L-nya sekian, MN-nya dapat. Masukkan ke rumus tadi, dapat I-nya. Jadi sigma Z sama dengan 4 kali Q kali I. Karena 4 ini kan. Nah. Intinya sigma Z adalah Q kali I. Q kali I. Nah, kita Bapak ambil di sini. Ini. Q kali I ya. Oke. Karena ada 4 kotak. Yang ini kan 4 kotak. Yang ini. Yang X ini. Ada 4 kotak. Jadi 4 kali Q kali I. Ini sama. Yang 4 kotak ini. Oke. Semuanya terserah ya, bisa semua ya, mau vadum, mau intinya tapi ini vadum ini fondasinya fleksibel. Tetapi business intinya hanya beban titik. Coba kita lihat bagaimana kalau bebannya beban terbagi rata. Nih, coba kita ambil ini fondasi ya. Ini cara 2:1 tadi. Ini fondasi berukuran 2,4 meter kali 2,4 meter. Menahan muatan di bawah tekanan di dasar fondasi 2 kg per cm², berarti 20 ton nih per meter kuadrat ya. Ditanyakan tekanan pada tengah tanah sedalam 3 meter di bawah tengah-tengah fondasi. Jadi di bawah titik A ini kedalaman 3 meter. Pada prinsipnya business itu dan water gate itu tidak bisa menghitung beban terbagi rata. Maka ini kita bagi. Kita bagi menjadi di sini kita bagi menjadi 16 kolom, 16 kotak. Jadi kan menjadi 16 kotak. Jadi masing-masing kotak berukuran 0,6 kali 0,6. Kemudian kita cari R dan Z-nya, itu yang penting kan? R dan Z. Kalau Z-nya sudah tahu 3 meter. R-nya masih nih coba kita di situ saja ya. Pada sini pada 24 ini. Kita bagi. Ya, sangat aman. Maka kita katakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di gambar ya. Pertama kita carikan untuk titik 1 untuk kotak. Karena dia simetris, kita hitung seperempat misalnya. Karena simetris kita hitung seperempat saja. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita titik untuk kotak nomor 3 boleh. Coba kita lihat. X berapa X?
ke sini. Pusat ini yang T itu adalah pusatnya. Jadi X-nya berapa? Ini 0,6 kan? Jadi X-nya 0,3. Y-nya ke sini, dari sini ke sini. Nah, Y-nya sama dengan 0,9. Ya. Kata 0,9. Rumus biasa. R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kata nomor 4. X-nya sama dengan 0,9. Y-nya 0,9. R sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan. Kotak nomor 5. X-nya 0,9. Y-nya 0,3. R-nya berapa? Kotak nomor 6. R-nya sama dengan 0,3. X-nya 0,3. Y-nya 0,3. R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Intinya kita mendapat R. Mendapat R, sedangkan Z kita tahu kan Z sama dengan berapa yang digunakan. Jadi itulah cara business. Jadi harus dijadikan beban titik. Ya. Jadi kita bagikan menjadi kotak-kotak kecil. Itu agak repotnya ya. Ini contoh ya. Nih. Wujud sangka nomor 3. X-nya sekian, Y-nya sekian. R-nya dapat. R persen dapat, maka K-nya dapat. K-nya mana? K atau I-nya dapat. Ini K-nya I-nya. Nih. Ini rumus K. Atau ini di sini ada tadi ya. Mana? Bapak? Ini. K itu 3/2 pi kali 1 plus R kuadrat per 2 pangkat 5/2. Bukan 3/2, 5/2. Bapak salah baca tadi mungkin 3/2. 5/2 ya. Nih. Karena dapat K, nah tinggal dihitung saja. K atau I ya. Kalau di buku tadi digunakan I sama. Di sini digunakan I istilahnya ya. Sama saja ya. Mau I, mau K terserah. Yang jelas itu kan adalah koefisien. Nah, kalau dulu karena kita tahunya koefisien maka kita gantikan namanya K. Ya, terserah ya. Ini di sini kan I di sini. Anda lihat di sini I. Ada Westergaard, ada Business. Yang W ini Westergaard. Sama saja ya. Teorinya sama. Cuma bedanya adalah di koefisiennya saja. Ya. Oh, Westergaard 5/2. Business 5/2. Betul, 5/2 yang atas. Yang 3/2 ini Westergaard. Betul ya. Betul ya. 5/2. Yang betul 5/2. Yang 3/2 itu yang Westergaard ini. Rumusnya sama. Ya. Dan atasnya beda. Seperti X, seperti apa ini? Seperti V. Ini 3/2 V ya. Nih. Oke, sudah jelas ya. Ini rumusnya 5/2. Betul 5/2 ya. Kalau 3/2 itu adalah Westergaard. Oke, sudah dapat itu. Nah, coba kita lihat tadi. Nih, kita lanjutkan. Sudah dibuat dalam bentuk tabel, tapi dapat di sini sigma I-nya ini atau sigma K-nya ini. Nah, tinggal kita hitung. Kalau 16 bagian kan kita hitung tadi kan 1/4. Kita kalikan 4 kali ini. Maka sigma Z adalah sigma K kali P per Z kuadrat. Atau 6 ini kali dapat 4,89 ton per meter kuadrat. Atau 0,489 kg per cm kuadrat. Oke. Itu cara business. Intinya cara business itu adalah cara menggunakan beban titik. Kalau dia beban terbagi rata maka kita jadikan dia beban titik. Oke. Kita lanjutkan lagi ke sini. Ini sudah ya. Oke, sudah. Beban lajur sudah. Sudah. Ini beban apa nih? Beban lajur. Oke, sudah. Ini beban fleksibel tadi. Punyanya Padum ya. Persegi panjang berbentuk persegi panjang tetapi fleksibel. Oke. Kita lanjutkan lagi.
Tentukan tambah tegangan vertikal pada titik A yang terletak pada kedalaman 1,5 meter akibat beban fondasi yang mendukung beban terbagi rata Q 100 kilonewton per meter kuadrat. Ini beban terbagi rata, ini fondasi besarnya 100 kilonewton per meter kuadrat. Oke. Tinggal sama, rumusnya sama, tinggal dibagikan saja. Oke. Karena business itu hanya bisa beban titik, maka dibagi per segmen. Ya. Ini contohnya tadi sudah ada dibagi-bagi, tinggal cari R per segmennya berapa. Oke. Ini beban lingkaran. Beban lingkaran, contohnya apa misalnya? Tangki Pertamina. Ya. Intinya semuanya diturun dari rumus Bosinas atau rumus Westergaard ya. Nah, tapi intinya mereka nanti menggunakan rumus yang lain. Bukan itu sudah ada perkembangan rumusnya. Beban lingkaran itu lain jadi rumusnya. Ada di sini rumusnya. Mana rumusnya ini? Oke. Sigma Z ini. Q kali ini. I-nya ini. Oke, tinggal dimasukkan saja ya. Ini rumus untuk beban lingkaran. Jadi banyak sekali tergantung tipe beban ya. Tergantung tipe beban. Tapi intinya semuanya perkembangan awalnya dari Bosinas. Oke. Coba kita lihat contoh. Sebuah tangki minyak berbentuk lingkaran dengan diameter 4 meter. Mendukung beban terbagi rata Q 120 kilonewton per meter kuadrat. Ini berarti termasuk fondasinya, termasuk berat tangkinya, termasuk minyaknya. Dengan menggunakan gambar 6 hitunglah tambahan tegangan di bawah pusat tangki pada kedalaman 2 meter. Tambahan tegangan di bawah tepi tangki pada kedalaman 2 meter. Gambar 2, gambar 610. Mana gambar 610? Coba kita lihat. Enam 10 ini. Oh, pakai tabel boleh, pakai grafik boleh ya. Pakai grafis boleh. Kalau mau pakai rumus sekarang sebenarnya sudah ada kalkulatornya, enak pakai rumus saja, lebih teliti. Pakai Excel juga lebih cepat ada hitungnya. Masukkan semua parameternya, selesai dia. Ya. Oke, masukkan semua parameternya, selesai. Kalau di bawah pusat lingkaran berarti R-nya 0. Z-nya tinggal dihitung. Ya. Z-nya 2 tadi kan, berarti ini 0, faktor ini 0. Nah, kalau di tepi berapa? R-nya berapa ini? R-nya 2. Kan lingkarannya kan 4 meter. Diameternya 4, berarti R-nya 2. Masukkan di sini. Ya. Oke. Sama. Mau pakai grafis boleh. Nih, ya. Terserah. Z per R. Ini R0. Ini kan yang di tengah-tengah lingkaran. Akhirnya nanti kita mencari I. Nanti Anda bisa bacain ya. Oke. Sekarang ada lagi beban terbagi rata berbentuk segitiga memanjang. Tak terhingga. Nih. Bebannya berbentuk segitiga yang Anda sudah pernah belajar di statika ya. Memanjang tak berhingga bentuknya ini. Ya, cara mencarinya ini. Ini rumusnya. Nah. Mirip dengan rumus beban segi 4 tadi. Ini rumusnya. Oke. Terus kita lanjutkan. Ini nanti beban bentuk trapesium. Coba kita lihat di sini. Ya. Ada beban bentuk trapesium memanjang. Nih. Beban bentuk trapesium memanjang. Jadi ada beban segitiga, ada beban trapesium. Ini contohnya ini. Beban ini nggak ada, ini nggak bisa disani di beban ini. Ya, nggak ada. Yang ada segitiga dan trapesium. Coba kita lihat ini. Coba kita lihat ini. Ini anak ini bagian jalan ya, bagian jalan. Nah beban ini nggak ada, yang ada itu beban segitiga dan beban trapesium. Karena nggak ada, orang sipil itu kan akalnya panjang.
Maka ini ditambah. Jadi beban segitiga ya. Maka ini sama dengan beban segitiga. Asli bebannya kan ini asli bebannya. Karena di situ kita tambah. Asli bebannya ini supaya beban aslinya ini. Ini itu. Kita jadikan dia beban segitiga. Dikurang. Ini sama dengan ini. Dikurang. Itu segitiga lagi. Dikurang saja beban segitiga. Ini aslinya. Ini aslinya satunya, ini 2, ini tambah, ini kurang 2. Ini satu ini sama kan, ini kurang ini. Yang ada kan rumusnya untuk beban segitiga dan beban trapesium. Ini ya contohnya ini di sini kan ada ini. Oke, ya. Aslinya begini, makanya ditambah saudara ke atas. Maka di ini dikurang segitiga yang atas ini. Oke. Nah ini contoh. Bagaimana untuk timbunan jalan misalnya ya. Nih. Diminta hitunglah tambahan tekanan vertikal pada titik A. Ini. Kemudian mana lagi? Pada titik A, pada titik B. Coba Bapak ambil yang anu lah. Bapak ambil yang lebih komplit ya. Contoh yang lebih komplit Bapak ambil di sini. Nih. Ini kan sama tadi kan? Sama tadi ya. Yang asli begini dijadikan begini dikurangkan begini. Oke. Nih. Bapak minta dihitung di titik A, titik B dan titik C. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat ya. Misalnya Anda bekerja di jalan tol, kalau ini buat kamu itu berapa tambah tekanan di situ? Bagaimana penurunannya ini? Coba kita lihat ya. Pertama diminta dari A. Di tengah-tengah ini kita minta B. Jauh di sini kita minta C. Ini ini 10. Ini 15 ini. 10. Makanya kan di situ kan sudah ada di situ. Kalau kita tulis lagi, kita jelaskan saja. Oke, kita minta titik A. Oke. Berapa tambahan tekanan akibat timbunan ini? Pertama kita hitung berapa tekanan berat tanah ini. Berat, bukan berat ya, tekanan akibat timbunan ini. Kita hitung, di sini tadi sudah dikatakannya juga di sini. Ini. Q-nya kita hitung dulu. Q sama H kali gamma. H kali gamma atau Z kali gamma. Oke, sini juga ada ya, sama. Jadi kita hitung dulu. Q-nya berapa? Q-nya berapa kita hitung adalah mana Q-nya? Sepuluh kali 20 feet. Nah, dapat kita Q-nya ya. Yang ini boleh. Nih, ya. H kali gamma. Di sini tadi 20 kali tebalnya 3 meter. Ya. Tinggi timbunannya 3 meter. Jadi 3 kali 20. Sama dengan 60 kN per meter kuadrat. Itu sebagai beban terbagi rata di dasar fondasi ini. Ini yang dikatakan fondasi fleksibel tadi. Ini. Oke. Ya. Oke. Oke, kita lihat bagaimana di titik A. Ini yang A.
akibat bentuk ini sebelah kiri dan bentuk ini sebelah kanan. Oke. Kalau yang ini bagaimana? Yang mana yang titik A? Yang mana titik A? Mana titik A dulu? Titik A. Titik A. Ini akibat titik A. Nih, ya. Bisa trapesium semua nih kan? Nah, bisa ini. Coba kita lihat titik A. Untuk sebelah kiri, B-nya berapa? A-nya berapa? Mana B, mana A? Ini kita lihat ini B. Ini B, ini A. Nah, jadi ini adalah B, ini adalah A. Nih, nah ini ya. Kalau bebannya seperti ini, ini B, ini A. Oke. Untuk titik A. Untuk titik A, yang kiri, B-nya sama dengan 10, A-nya sama dengan 10. Sedangkan Z-nya dengan berapa? 10 juga. Hanya 10, terus 10. Untuk A. Untuk titik B, ini arus kanannya sama. Kita dikali 2 kali ya, kiri kanannya sama. Nah, tinggal dikali 2 untuk A ya. Ini. Oh, ini bukan di tengah-tengah ya, bukan di tengah-tengah kelihatannya ini. Oh, bukan di tengah-tengah, diambil A-nya bukan di tengah-tengah. 5 feet dari sini. Nah, berarti A-nya 5. Berapa? Coba kita lihat dulu. A-nya 10, A-nya 10, B-nya 5. B-nya 5. Coba kita lihat hitungannya di sini. Ini. Untuk sebelah kiri, B-nya 5. B per Z 5/10. Karena Z-nya 10. A per Z 10/10 dapat 1. Dari gambar 316, ini digunakan gambar 316 ini. Nih ya. Grafik ini atau di sini juga ada, pasti ada di sini ya, sama. Ini grafik ini ya. Nih grafiknya ya. Oke. Mau pakai yang ini boleh, terserah, sama saja itu ya nih. Coba kita lihat tadi berapa B per A-nya? B per A-nya 0,5, B per Z-nya 0,5, A per Z-nya 1. Kita gunakan grafik ini jadi A per Z-nya 1, ini berarti 1 di sini ya, perhatikan ya, 1 di sini. Nih. B per Z-nya 0,5, berarti ini 0,5. Nih. Garis selengkung ini adalah B per Z. Tarik ke atas. Oke. Anda ketemu di sini kira-kira di sini. Kira-kira Anda tarik ke sini. Oke, dapatnya 0,39 sekian kira-kira ya. 0,39 sekian. Nah, perhatikan ya. Jadi Bapak nggak ngulang-ngulang lagi nanti. Dapatnya 0,39 sekian. Tolong Anda perhatikan ya. Oke. Oke. Kita lihat berapa hasilnya. 0,39 sekian. Kita perhatikan lagi berapa hasilnya di sini. Dapatnya 0,396 nih ya. Oke. Nah. Tuh dapat I-nya 0,396. Sudah itu sebelah kanan ini, yang ini. A-nya 15, B-nya 10. B-nya 10 ya. Apa B itu? Bentar. Right. B-nya 15/10, 1,5. Dan A per Z 10/10, 1. Kita lihat lagi di sini. 1 dan 1,5. Nah, A per Z-nya 1 ini. B per Z-nya 1,5. Nah, 1,5 itu kira-kira 1,4, nggak ada 1,5. Di pendekatan saja di sini kira-kira ya. 0,45, 46, 47, 48, nggak tahu lah. Kira-kira 47-an kali. 0,47 barangkali ya. 46, 45, 46, 47, 48, 49.
Nih, ya 0,47. Coba kita lihat berapa. Itu namanya rumus namanya cara grafis ya. Cara grafis itu nggak bisa tepat kayak hitungan. Nih. Oke. Coba kita lihat berapa di sini. 0, berapa? 0,4 berapa? 49 apa 47? Nih. 0,477 ini ya. Oke, I2-nya. Nah, tinggal masukkan sigma ZA titik A I1 plus I2 kali Q. I1-nya ini, I2-nya ini, Q-nya ini, dapat ini. Oke. Oke, untuk titik B. Titik B itu di sini. Coba. Titik B itu di sini. Titik B itu di sini. Berarti kita punya bentuk segitiga ini satu. Oke. Ya. Yang satu lagi bentuknya ini. Nah. Ini nggak ada, bentuk ini nggak ada. Karena bentuk ini nggak ada, maka ini ditambah. Nah. Oke. Ini nanti akan dikurangkan lagi. Ya. Kita lihat ya di sini. Nih, bentuk ini tambah bentuk ini, tetapi dikurang yang segitiga garis-garis putus-putusin dikurangkan lagi. Nah, ini. Nah, nih. Yang bentuk segitiga gampang. Segitiga ini B-nya kan 0, A-nya ini. Yang ini A-nya ada, ini A-nya ada, B-nya ada. Oke, ini. Ya, coba kita lihat yang titik B. Untuk bagian kiri, B-nya 0 karena bentuk segitiga. Z-nya 10, dapat. Yang sebelah kanan, A-nya 5, ada. Intinya kita mendapat I1 yang sebelah kanan. B-nya berapa? Lebih panjang B-nya sekarang. Ini B-nya dari sini ke sini. Oke. 15 ditambah 5. Jadi 20 B-nya sekarang. B-nya 20. 25 mungkin. 25 apa 20? Coba kita besarkan dulu. B-nya 15 ditambah 5, 10, coba 20 mungkin B-nya ya, 20. Yang sebelah kanan. Oh yang sebelah bagian tengah, middle section. B-nya 25, Z-nya 10. Yang sebelah kiri adalah bagian yang sebelah kanan adalah ini. Yang putus-putus ini kita kurangkan. Jadi ini ditambah ini, dikurang ini. Oke. Oke. Untuk titik C yang jauh di luar di sana, maka kita tambah. Karena bentuk ini nggak ada. Kita tambah. Warna merah kelihatan nggak warna merah? Kita tambah sini. Ini yang kita tambah. Jadi bentuknya kan jadi begini. Nah, bentuknya jadi ini. Ini. Ya, begitu. B-nya ini dari ini sekarang, B-nya. B-nya sekarang jauh B-nya. Hanya seperti ini. Tetapi nanti dikurangkan dengan ini. Yang merah itu dikurangkan dengan ini. Dikurangkan dengan bentuk yang merah. Merah ini berapa ini? Ini 15. Ini 10. Dikurangkan bentuk sama saja mau terbalik mau apa gimana bisa. Dikurangkan bentuk ini. Nah. Tapi ini yang 15. Ini 10. Ini 10. Nah, bentuk ini kurang bentuk ini. Ini sudah kiri, ini pengurangnya. Jadi kita hitung bentuk perkataan ini. Kurang ada. Nanti tambahan itu nggak ada ya. Itu nggak ada. Yang merah itu nggak ada. Oke.
Nih. Ini bentuknya, ini yang sampai garis-garis putus-putus ini. Nah, dikurang ini yang garis putus-putus itu ini. Dikurangi dengan ini. Oke, ya. Intinya begitu ya. Untuk beban timbunan ya. Itu cara untuk beban timbunan. Bagaimana penyebaran tegangannya biasanya digunakan grafik ini. Ya, grafik ini. Nah, oke. Ini B, ini A. Oke, udah. Nah, coba kita lihat. Jadi intinya bentuknya ini, bentuk segitiga yang bisa dikerjakan ya. Kalau tidak bisa bentuk ini kita jadikan bentuk ini, tetapi kita kurangkan. Nah, kayak ini kan bentuknya begini. Nah, supaya gampang, jadikan bentuk segitiga boleh. Jadikan bentuk segitiga, contoh ini dikurangkan segitiga ini. Nah, kalau bentuk timbunan bisa, kalau menggunakan B per A bisa ya. Oke. Nah, nah, jadi coba Bapak jelaskan lagi. Ingat, ini jangan keliru. Bapak kan sudah sempat ini. Kenapa ini kok beda? Jadi K atau sama dengan I, ya K itu sama dengan I, ya. Nih. Untuk business itu 5/3, nih. 5/2 ini coba nanti baru ya. Kanan saja, cuma Z, 3/2 V, 3/2 V kali I, mau K boleh, dikali P per Z kuadrat. Ini adalah K, sama dengan K, mau I boleh. K itu adalah ini sama dengan 3/Z kuadrat kali 1/1 plus R per Z kuadrat pangkat 5/2. Ini untuk business. Tapi kalau untuk sadung ini pangkatnya 3/2. Ya. Bukan sadung, untuk peserget 3/2. Karena selama ini Bapak biasa memakai business, tadi sempat lupa ya. Biasanya memakai business ya. Nih. Di sini tadi ada, di sini digunakan di buku Pak Heri ini digunakan istilahnya I. Ya mau I mau K terserah ya, nggak ada masalah itu. Digunakan I apa K. Nih ya. Nih. Untuk apa itu? Untuk business ini 5/2. Untuk master gate 3/2 ya. Oke. Itulah beberapa masih banyak teori lainnya, masih banyak teori lain masih banyak ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ada namanya cat dari Newmark. Cat dari Newmark. Coba kita ambil teori bab 6. Ini bab 6 kita yang Bapak ajarkan kan bab 6. Nanti bab lainnya mungkin Bu Ratna Dewi. Ya, dari business, trapesium, Newmark, Westergaard. Westergaard ini halaman 34 Westergaard khusus Westergaard. Ini cara perbandingan 2/1 sudah kita jelaskan tadi. Oke ya. Masih banyak tanah berlapis, masih banyak ya cara-caranya.
cara elastis banyak ya. Tapi kalau Anda sudah menguasai Business, Padung, cara dari Nyumak, cara 2/1 sudah cukup lah, sudah sangat cukup ya. Oke. Nih, kita lihat lagi. Sekarang sudah. Ini sudah. Cat dari Nyumak belum ya, cat dari Nyumak. Coba kita lihat ya. Bagaimana cat dari Nyumak? Nah, cat dari Nyumak ini intinya sama. Bapak ambil di sini saja lah. Intinya sama, rumusnya rumus Business. Rumus dasarnya ada rumus Business ini. Nih. Cuman oleh Nyumak dibuat lingkaran-lingkaran pengaruh. Nih, lingkaran-lingkarannya. Oke. Dibuat lingkaran-lingkaran pengaruh. Coba nanti Bapak jelaskan nanti dengan cat. Dengan jari-jari tertentu, ya. Coba intinya sama. Nih, ya sama. Oke. Jadi dia mencari perbandingan R dan Z, dari situ dia membuat mungkin dia ngambil dari Westergaard ini ya, dari rumusnya kelihatannya dia ngambil dari rumus Westergaard ini. Kenapa kok jadi 5/2 jadi 3/2 ini, ya? Oke ya. Nah, nanti kita tentukan. Jadi intinya kita mencari R. Nah, kita mencari R. Ini tertentu, ini sudah tertentu nih. Untuk pengaruhnya 0, 0,1, 0,2, 0,3 sampai 1, maksimum 1 ya, maksimum 1. Kita lihat di sini ada maksimumnya 1. Tadi buku hari ini ada ini 1 maksimumnya. Nih. Nah, ini maksimum 1 ya. Ini sudah ketentuan. Nah, sigma Z per Q 0, 0,1 sekian ini ya. Kita mencari jari-jarinya. Nah, jari-jarinya kan sudah dibuat tabel Nyumak ya. Nih. Oke. Dari sini kita mencari masukkan harga 0, nanti kita mendapat harga R. Harga R-nya berapa? Oke. Ini dapat harga R-nya. Ini harga R per Z. Nanti kita mendapat R. Jari-jarinya ini. Ini yang kita gambarkan. Nih. Ya. Dari sigma Z per Q. Ini ketentuannya. Kalau sudah 1 berarti tak berhingga. Nggak bisa digambar lagi ya. R per Z berapa? Kedalamannya berapa diinginkan? Z-nya kan konstan biasanya. Hitungan dengan cara Westergaard lebih kecil dari Business. Nah, makanya dalam praktek cara Business lebih banyak digunakan. Bapak ada dulu memang cara Business sama Pak gunakan ya. Dalam praktek cara Business lebih banyak digunakan dari Westergaard ya. Oke. Jadi kita membuat lingkaran-lingkaran ini. Nih, lingkaran-lingkarannya nanti banyak. Nanti kita pelan-pelan saja. Ini cara 2/1 tadi ya. Ini cara 2/1. Oke. Ini per Z. Cara 2/1. Jadi disebarkan ke semua arah. Ini dibuat tabelnya cara 2/1 ini ya, cara 2/1. Lingkaran ada, bab konsolidasi udah, jangan masuk ke sini. Coba kita ambil di sini saja lah. Lingkaran Nyumak. Yang tadi fondasi tadi yang sudah kita hitung di Business tadi, fondasi kita tadi kan sudah kita hitung di Business tadi kita ambil nih ya.
Dari hitungan Business didapat berapa? Sigma Z-nya 0,498 ini ya. Kita pegang ini 0,498. Kita hitung cara Business tadi ini ya. Oke. Coba kalau kita hitung cara nyemak. Kalau cara nyemak bagaimana? Ini sudah ketentuan 0 sekian sampai sekian. Tergantung keperluan sampai berapa kita buat tabel. R per Z kalau 0 kan berapa Z-nya tadi kan sudah ditentukan di atas tadi. Coba kita lihat di sini tadi. Pada kedalaman 3 meter. Berarti Z-nya 3 meter. Ini kan sudah ada kan 3 meter. Jadi di sini kita ambil Z-nya 3 meter. Coba kita ambil di sini. Z-nya 3. R-nya 0. Berarti R per Z 0. Q-nya ada tadi kan. Q-nya sudah ada. R per Z ini. Kita dapat. Tinggal hitung ini. Sigma Z per sigma 0 dapat ini kan. 0,6. Masukkan ke rumus ini ya. Dapat ini R per Z dapat. Semuanya dimasukkan ke rumus ini. Oke. Nih. Sigma Z per sigma 0-nya tahu. R per Z dapat nanti. Oke. Nanti dapat R-nya. R-nya yang kita gambarkan ini. R-nya ini lingkaran-lingkaran ini dari hitungan itu dibuat lingkaran-lingkaran sebanyak mungkin sesuai dengan keperluan kita ini, ya, lingkaran-lingkaran ini. Kalau dulu memang repot ini ya. Karena kita menggambarnya dengan jangka. Tapi kalau sekarang nggak repot lagi ya. Ini ya. Kita bisa gunakan dia menggunakan cat. Kita gambarkan dengan cat. Tergantung R-nya berapa. Oke. Coba Bapak ambil ada nggak di sini tadi? Nah, ini contoh misalnya. Nah, misalnya kita gambarkan lingkarannya. Kita nggak usah ngitung ya misalnya. Kita gambarkan saja lingkaran sesuai dengan yang dihitungan kita. Kita hitungkan gambarnya lingkarannya misalnya. Kita gambarkan sesuai dengan yang dihitungan ya. Ini Bapak ini kan Bapak asal-asal saja menggambarnya ya. Nah. Kita gambarkan sesuai berapa keperluan kita. Nah. Oke. Ini Bapak asal menggambarnya asal-asal ini ya, bukan anu. Nah. Oke. Nah, terus kita bagi ke dalam 20 bagian. Mana kalau membuat garis bentuk sudut ini lupa ya. Membuat garis bentuk sudut. Iya, iya. Nggak dibagi 5 enggak. Aku juga lupa. Udah lama enggak megang cat ini. Benar, kita ini aja lah. Bapak lupa lama nggak megang cat ini, ya. Mana dia nih? Ini belum dibagi apa ini sama mahasiswa yang ini? Yang ini. Belum dibagi ke mahasiswa di sana. Materi. Sudah dong, terlihat ya. Ya. Mana enggak jengok tadi? Enggak balik ke pucuk tadi mana? Enggak balik ke pucuk tadi? Di ini terus yang ini ya di sini bagian ini. Silakan. Oh, balik dewek ya. Nah, ini ya. Nah, ini kita bagikan ini ada pasti catnya lebih jago dari Bapak ini dibagikan. Nah, bagikan 5. Bagi 20, intinya dibagikan 20 nih buat ini ya. Ya, bagikan 20. Nanti pondasi ini pondasi kita tadi kita taruhkan di mana titik yang mau kita gambarkan. Misalnya begini ya. Bapak gambar di situ ya. Cepat. Apa gambar dulu. Agak cepat Bapak menggunakan. Pertama kita gambarkan lingkaran-lingkarannya. Misalnya ya. Dari hitungan itu kita dapat lingkaran-lingkarannya. Misalnya fondasi kita ini fondasi tadi yang tadi kan ini fondasi kita ini. Ini fondasinya mau kita hitung adalah kenanya dari ini A. Fondasi ini ada tempatkan kita lainnya. Kira anak fondasi kita begini kayak misalnya saja ya. Ini kan tadi kan ada begini ya.
Terus tempat saja, terus tempat sama. Lingkaran satu, kita lihat lingkaran satu, ini lingkaran satu penuh, 1, 2, 3, 4, 5, berarti untuk seperempatnya, untuk seperempat, ya, lingkaran satu, 5, apa? Lingkaran satu ada 5 kotak. Lingkaran 2. Oke, lingkaran penuh. Nah, 5 kotak. Lingkaran 3. Ini. Salah. Ada di sini ya. Ini contohnya, misalnya contohnya begini, kami contoh saja dari sini. Kalau begini, karena kita juga penuh. Tapi nggak penuh, ini kan di luar, enggak. Karena kita ini saja. Nah, ini karena 4 pada hari. Oke, itu berapa kotak? Di contoh soal, kita lihat contoh soal. Nih. Lingkaran 1, 1, 2, 3, 4, 5 full. Lingkaran 2 full, 10. Lingkaran 3 cuma dikit. 1, ini juga enggak full, ini terputus sedikit. Anggaplah 0,9, tinggal ditaksir saja ya. Ini ada sedikit, ini tambah ini bolehlah 1, ini tambah sedikit. Oke. Ada tambah ini sedikit. Nah, dihitungnya di sini 2,25. Berarti totalnya 10 tambah 2,25, 12,25. Kali 4 sama dengan 49 kotak. Jadi 49 kotak. Oke. Nah, tinggal kita kalikan saja. Satu kotak memberi baru 0,005 sigma 0. Jadi masukkan saja sigma Z sama dengan 49 kotak kali 0,05 kali 2 sigma Z 0-nya. Jadi 0,49 kg per cm kuadrat. Oke. Ini kalau kita hitung menggunakan cara cadel nyemak. Kita lihat bagaimana kalau kita menggunakan cara Business tadi. Di atas tadi kan sudah kita hitung cara Business. Berapa cara Business? 0,489 ya, hampir sama kan? Ini cara Business kita hitung dapat 0,489. Ini cara nyemak kita hitung dapatnya 0,49 ini 0,49. Oke. Silakan bisa digunakan cara. Sebenarnya paling bagus itu menggunakan cara nyemak. Karena cara nyemak ini kalau bentuk fondasi kita apa saja bisa. Kalau cara Business cara bentuk fondasi kita apa repot kan? Misalnya Anda membuat fondasi bentuknya begini, misalnya ya, Anda membuat fondasi bentuknya begini. Anda mau berapa di sini misalnya? Anda pernah masuk ke sana di sini. Apalagi kaitannya tidak di sini. Ini perbendakan sini misalnya kalau kita begini ini fondasi kita tadi, fondasi ini ada di sini. Tinggal kita hitung berapa kotak yang tertutup oleh fondasi kita. Kalau kita kan berapa? Ya itu ada berapa ya. Jadi bentuk fondasi apapun ada bisa kalau menggunakan cara ini memang. Tapi kalau Business repot. Tapi kalau Anda ini kalau bisa kanan di sini, B, ini ada tempatkan. Ada tempatkannya begini. B di sini. Ini begini. Gambarnya mungkin begini. Ini
B-nya ditempatkan di sini. Kedalaman itu berapa? Cukup olehnya. Terserah, mau misalnya ini C. C-nya ditempatkan di pusat utara. Dan seterusnya, ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan silakan. Ini kalau fondasi bentuk begini terserah mau di sini tinggal tempatkan titik A di pusat lingkaran. Oke. Coba kita lihat contoh-contoh dari contoh soal 6.12. Tanda timbunan tebal 2 meter dipadatkan pada area sangat luas. Gambar berapa ini? C612. Mama gambar C612 ini mana ini? Ada nggak gambar C612 ini? C611. Mana C612 ini? Nah, nggak usah dibuka, lihat gambarnya lah, gampang itu. Tanah timbunan tebalnya 2 meter. Dipadatkan pada area sangat luas. Berat volume tanah sekian. Di atas permukaan timbunan diletakkan sebuah fondasi telapak dengan ukuran ini kali 3. Mendukung beban 1000 kN. Berat volume tanah basah sekian. Muka air tanah dianggap terletak pada kedalaman tak terhingga. Tidak ada air tanah. Itulah gunanya waktu Anda belajar dulu di Metan. Kita tahu berat volume tanah itu apa. Apakah tanah terendam air, apakah tanahnya kering atau tanah basah. Itu gunanya. Nanti di sini akan berlaku. Hitung dan gambarkan hubungan tegangan efektif dan kedalaman untuk kondisi sebelum ada timbunan. Nih, coba kita hitung ini. Ya. Ini tanah luas tak terhingga. Di atasnya ada fondasi. Nih, di atas fondasi menahan beban 100 kN. Dia suruh menghitung, tadi minta dihitung. Hubungan tegangan efektif dan kedalaman untuk kondisi sebelum ada timbunan. Nih, cara menghitungnya sebelum ada timbunan. Sebelum ada timbunan kan tanah biasa. Itu. Sigma Z-nya berapa? Per kedalaman ya. Sama dengan itu tadi, yang contoh 1 tadi. Sigma Z per kedalaman ini. Nah, nih. Sebelum ada timbunan, katakannya. Jadi sebelum ada timbunan ini. Nih, yang garis paling kiri ini. Ya semakin ke dalam kan semakin besar. Ini rumusnya kan cuma begini. Mau menggunakan sigma 0 boleh, N0 boleh, mau sigma Z 0 boleh. Sama dengan kedalaman. Hanya kan semakin ke dalam semakin besar. Namanya kan sama. Ya gambarnya apa? Tanahnya kan katanya muka air tanah kedalamannya tak berhingga. Nah, tanahnya berarti mungkin kondisi kering atau kondisi basah, bukan tanah terendam air itu. Oke. Ini dapatnya ini. Oke, dapatnya ini ya. Ini yang garis ini. Nih, ya, kedalamannya terserah mau diambil berapa. Nah ini akibat timbunan saja, ini akibat timbunan, nih akibat timbunan. Berarti ditambah ada timbunan lagi. Nah, nih, ini cara ini teorinya untuk ada semua supaya Anda menguasai materinya ini ya. Nah, sudah itu ditambah kalau akibat fondasi. Akibat fondasi ini Anda gunakan mana bentuknya? Bentuk beban terbagi rata. Ukurannya 3x3. Silakan menggunakan cara apa? Cara vadung, cara businas boleh, mau cara nyumak boleh. Nah, kalau segini cukup dengan cara nyumak saja kan? Nah, ini akibat dari perhitungan dari cara bukan nyumak, cara businas itu ini akibat fondasi. Ini tambahan tekanan akibat fondasi diagramnya. Ini akibat tanah sebelum ditimbun ini. Ini akibat tanah setelah ditimbun. Nah, nih. Ini akibat gaya, akibat muatan fondasi. Nih, itu ya. Nah, ya. Contoh 6.13-nya apa nih? Suatu fondasi berukuran 3x3 meter terletak di permukaan tanah. Apa dia permukaan tanah nih?
dibebani sebesar 300 kilonewton. Gambar 613 nggak tahu. Gambarkan distribusi tegangan vertikal pada pusat luasan fondasi dengan cara business dan cara penyebaran garis miring 2:1. Nih, jadi minta 2 cara nih ya. Oke. Ini cara business nih. Cara 2:1 ini hasilnya bagaimana? Oke, tuh ya. Harusnya bagaimana enggak tahu ya. Nih. Ini cara penyebaran garis miring 2:1 ini. Nih, yang ini. Nah. Yang ini cara business. Oke. Nah. Ini teori untuk menguasai teori ya. Ini hanya untuk menguasai teori. Oke. Penyebaran tegangan pada tanah berlapis tidak perlu ya. Cukup sampai sini aja. Anda kalau sudah menguasai yang atasnya sudah cukup ya. Makanya sekarang apalagi kuliah kita online ya. Jadi cepat. Kalau nggak online lama ini. Nggak selesai 2 kali pertemuan ini ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Kira-kira ada yang mau bertanya, monggo. Silakan, ada yang mau bertanya atau belum mau bertanya? Atau mau bertanya atau belum tahu apa yang mau ditanya? Coba kita lihat dulu mahasiswanya mana ini. Kok mati semua nih, Bu? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Yang mana kira-kira yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak, untuk yang tadi itu ada contoh soal yang bagian bentuk trapesium itu Pak, itu kan pembelahannya nggak tepat di tengah. Itu memang alasannya kenapa Pak? Oh ya, itu kan hanya soal. Itu kan hanya soal. Misalnya begini, itu hanya soal. Bagus itu. Jadi jangan dibiarin kalau kamu bilang, itu kan hanya soal. Tahu soal apa? Kita punya hubungan begini, kan? Ini kan hubungan kita. Kita kan bukan kita ini kan di sini, ya kan? Ini 15, ini 5. Ini ada bahkan B dimana ini? Salah. Mau di sini pun boleh. Ini B. Ini C. Ini yang Anda masukkan, benar kan? Supaya tahu beda tahu kan? Tahu bedanya. Jadi kalau yang ini itu separuh kali 2 saja. Kalau ini kan tidak separuh. Itu bagian ini dan itu bagian ini. Tuh, kan? Oke. Betul kan itu maksud Anda? Ya Pak. Yang dikirain tadi memang ada alasan tertentu. Enggak. Itu hanya contoh. Supaya Anda tahu, tapi kalau kita ambil di tengah, kita hitung separuhnya sudah cukup. Ya kan? Tinggal dikali 2. Nah, supaya separuh, sebelah kiri harus kita hitung, sebelah kanan harus kita hitung. Oke ya. Coba kita lihat lagi di sini tadi kan. Nih. Sengaja diambil dari tengah. Supaya yang bagian ini kita hitung, yang bagian ini juga kita hitung. Jadi 2 kali hitung kita. Tapi kalau kita ambil di tengah-tengah, hitung satu aja cukup. Tinggal kali 2 kan sama. Oke. Ya, itu ada lagi pertanyaan, silakan. Terima kasih Pak. Ya. Masih ada yang mau bertanya? Tolong ada beli, kalau buku harus bisa beli buku ya, bukunya Mekanika Tanah 2, karangannya Hari Kristiadi ya. Kalau Anda nggak beli buku repot ya. Repot ya. Ini yang ini sangat berguna nih kalau apalagi kalau Anda bekerja untuk jalan ya, bangun jalan. Nanti disuruh bosnya, tolong kamu hitung berapa tekanan di sini. Mulai dari kedalaman 1 meter sampai 20 meter diminta. Karena kita mau hitung berapa penurunan pondasi. Nah, tinggal Anda hitung aja pakai ini ya, rumus ini. Nah, Pak, gampang Pak. Berapa lama? Setengah hari selesai Pak saya hitung, ya kan? Nah, tinggal Anda gunakan tabel-tabel itu tadi kan. Saya kan. Oke, ada lagi silakan kalau ada lagi ini. Ini perlu ini ya, cari yang lebih bagus, yang lebih bersih bisa Anda simpan ya. Ya. Kalau sudah lewat yang nggak perlu dipakai lagi, ambil yang maksimum ya. Ya.
Embankment ini sangat perlu nih, embankment ini banyak. Nanti kalau kalian bekerja, apalagi zaman sekarang banyak bangun tol ya. Nah, ataupun ada mau KP atau mau buat tugas akhir bisa ini ya. Menghitung tambahan tekanannya pakai yang ini bisa, ya enggak? Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Nah, kalau ini Bapak ambil dari buku Mekan Lanjut ini ya. Karangan Braja M. Das. Makanya ini bahasa Inggrisnya. Sama aja isinya dengan Mekan 2 punya itu kan sama ya. Ini buku Mekan Lanjut dari Advanced Offshore Mechanic dari Braja M. Das. Bisa juga, bisa di-download juga itu ada, bisa di-download juga ya. Oke. Ada lagi pertanyaan silakan. Kalau ada, kalau nggak ada kita udah cukup, ini udah hampir jam 10 ya. Jadi kalau yang anu tadi, nah ini hitung dulu tabelnya, baru dibuat lingkaran-lingkaran ya. Kalau yang nyimak tadi ya, dibuat lingkaran-lingkarannya. Nanti tinggal dihitung berapa. Nah, ini contoh soal ini Bapak buat, ini contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Nanti Bapak kasih kalian nih. Jadi contoh soal begini kira-kira, ini ada timbunan, ini ada tangki Pertamina. Anda punya rumah di tengah-tengah ini, nah, jangan Anda kaget. Kenapa Pak rumah kami itu turun Pak? Karena rumah kami dari dulu ya begitu. Nah, karena ada beban tambahan akibat timbunan ini, akibat tangki Pertamina ini. Jadi di bawah lantai, di bawah rumah Anda itu mengalami tambahan tekanan, bukan akibat tekanan beban rumah Anda, tetapi akibat bangunan tangki ini dan bangunan ini. Nanti bisa kita cari itu ya. Nah, oke. Silakan kalau masih ada pertanyaan silakan. Nggak ada lagi. Kalau nggak ada, Bapak Rafa cukup sekian saja kuliah kita hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.